Proses penanganan bencana gempa bumi yang melanda Cianjur, Jawa Barat memasuki hari ketiga. Proses pencarian korban hilang dan penanganan korban gempa masih terus dilakukan dan difokuskan. Kami kutip wawancara kami bersama dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sayang yang menyatakan bahwa saat ini bahwa proses masih terus dilakukan baik itu penyediaan dari tenda maupun juga tempat untuk perawatan para korban yang diekspektasikan masih bisa terus bertambah untuk dirawat di sana. Berikut pula dengan pernyataan dari Kabasarnas yang mengatakan sudah memetakan ada beberapa titik. Di antara 2 titik pada hari ini Rabu 23 November akan ada lokasi yang akan dijangkau dan diberikan bantuannya. Artinya pencarian masih terus dilakukan. Dan berikut pemirsa kami akan jelaskan bagaimana kondisi terkini terkait dengan gempa Cianjur saat ini. Dan kita akan lihat bersama bahwa memang gempa yang melanda Cianjur, Jawa Barat sempat terjadi. Kami berikan sedikit di sini simulasi pemirsa. Situasi yang memang masih bisa dikatakan cukup rawan. Sesuai dengan perkataan dari BMKG yang menyatakan bahwa hingga saat ini masih bisa berpotensi adanya gempa-gempa kecil yang ada di beberapa lokasi. Maka masyarakat dihimbau juga oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan untuk warga bisa terus untuk mengantisipasi namun tidak panik berlebih. Itu yang diminta. Karena tentunya ini juga melihat bagaimana kondisi dari kontur tanah ke depannya agar bisa lebih stabil dan proses evakuasi bisa terus digencar hingga saat ini. Jika Anda tadi menyaksikan beberapa kali kejadian gempa bumi, segera cari tempat yang aman, evakuasikan diri Anda terlebih dahulu untuk mencapai lokasi-lokasi yang lebih aman. Dan pemirsa, kami hadirkan di sini informasi terkait dengan gempa yang melanda Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada Senin 21 November 2022 dengan magnitudo 5,6. Gempa ini pemirsa mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan sejumlah fasilitas rusak. Kami catat ada 12 kecamatan. Anda bisa menyaksikan saat ini lokasi terdampak gempa yang kami tunjukkan, di antaranya Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Warung Kondang, Gekbrong, Cugenang, Cilaku, Cibeber, Sukaresmi, Bojong Picung, Cikalong Kulon, Sukaloyo, dan juga Pacet. Dan ternyata pemirsa, kerusakan di sini tidak terhindarkan. Kami hadirkan data yang kami dapatkan hingga tanggal 22 November 2022 sore atau pada malam hari adalah adanya 22.198 rumah yang rusak dengan rincian 670 rumah rusak ringan, 2.071 rusak sedang, dan 12.000 lebih rusak berat. Selanjutnya kita simak juga di sini. Selain pada kerusakan yang kita lihat dari rumah korban, pemirsa, korban pun berjatuhan akibat bencana ini. Tercatat 268 orang meninggal dunia dengan 122 jiwa yang teridentifikasi. Dan dilaporkan 151 jiwa masih dalam pencarian. Korban luka pun hingga kemarin tercatat pada akumulasi data ada 1.083 orang dan lebih dari 58.000 orang yang mengungsi hingga saat ini. Selanjutnya, data yang kami himpun terus hingga hari ini, pencarian juga terus digencarkan oleh tim gabungan pemirsa. Dilaporkan masih ada korban yang berpotensi belum terevakuasi, sehingga alat berat masih terus dikerahkan berupa eskavator, peralatan lain pun juga dilakukan seperti handheld live locator, dan juga tadi dikonfirmasi oleh Basarnas bahwa pengerahan helikopter untuk bisa memantau lokasi-lokasi yang masih sulit dijangkau itu pun juga dikerahkan. Serta untuk lokasi yang sudah mulai disisir oleh alat berat pun juga dimaksimalkan dengan penurunan dari anjing pelacak untuk membantu proses pencarian dari korban. Selain itu juga pemirsa, selain fokus dalam pencarian kali ini, fokus dan yang menjadi perhatian utama adalah terkait dengan posko pengungsian. Dalam hal ini tercatat ada 12 titik pengungsian yang difokuskan untuk warga korban. Sementara pusatnya ada di 2 titik, yakni di lapangan Perawatesari yang kita simak sementara ada 20 tenda besar yang sejauh ini didirikan dan juga lapangan Badak Putih. Dan kita juga melihat masih ada beberapa titik-titik pengungsian yang didirikan secara mandiri oleh warga sekitar. Selain itu pula pengungsian lain juga tersebar di 10 desa di Kecamatan Cugenang dan juga Cianjur. Pengungsian ini mampu menampung 15.000 pengungsi.
Dan tentunya selain juga catatan terkait dengan pengungsi, sejumlah kebutuhan korban di pengungsian terus kami data. Kebutuhan pokok seperti makanan siap saji, minuman, obat-obatan, dan selimut, dan juga keperluan bayi diperlukan oleh para pengungsi. Selain itu kehadiran dari tim medis yang terus bersiaga untuk memonitor para korban pun juga hingga kini masih diperlukan untuk bersiaga. Dan pemirsa, data keterkinian dari korban gempa akan terus diupdate setiap harinya oleh BNPB pada jam 5 sore dan kita akan kawal terus. Langsung tutup tuh. Nanti dari Mas Kecil. Dokter bedahnya ada. Dokter bedah ada, dokter anestesi juga kita siap. Sudah ada. Dokter bedah ortopedi kemarin ada bantuan dari RSUD Kota Bogor. Jadi ada di rumah sakit. Operasinya udah jalan. Udah berapa operasi? Kemarin operasi mungkin ada sekitar 3 sih. Bisa 10. Mobilnya Biar cepat selesai. Lokanya ada 2. Pemirsa, saat ini kita menyaksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang memantau lokasi longsor di Cibareng yang meninjau langsung bagaimana untuk proses distribusi bantuan berupa obat-obatan, tenaga medis, dan bagaimana untuk kelancaran dari alur distribusi untuk menuju ke sejumlah posko pengungsian maupun juga di rumah sakit. Dan tepatnya di longsor Cibareng ini pemirsa, juga masih ada proses untuk pencarian, proses penggalian pula masih difokuskan di sini dikarenakan diduga masih banyak warga yang terjebak di sini maupun juga beberapa laporan-laporan lain terkait dengan pencarian para korban gempa. Proses distribusi menuju ke lokasi ataupun titik Cibareng ini memang masih menjadi perhatian bersama karena jalur yang tertimpa longsor. Padahal jalur ini merupakan jalur yang krusial pemirsa untuk bisa dari dan ke menuju ke pengungsian, posko-posko pengungsian yang ada. Berikut pula bagaimana distribusi dari para korban yang akan dirawat menuju ke rumah sakit umum. Kalau trauma abdomen gitu ada juga, itu bisa kita operasi. Itu bisa ada. Ada umum bisa. Dokter bedah umumnya juga ada. Udah ada yang bisa ke Ciawi sampai Ciawi Kota Bogor. Jadi totalnya emang masih dikumpulin ya. Kalau di rumah sakit kan bisa dikumpulin, bisa. Nanti si lu tunjuk satu orang yang ngurusin semua pasien datanya, jadi tahu yang ringan itu berapa. Kalau bisa diambil tiap jam aja. Masing-masing rumah sakit kan udah tahu nih kontaknya siapa. Update-nya ya tiap jam pakai WA group, update tambah berapa, sembuh berapa, kemudian yang berat nambah berapa, dirujuk berapa. Kemudian beratnya mungkin nggak tahu lah, dibagi-bagi dokter-dokter yang ngerti itu mana yang perlu operasi, mana yang enggak gitu kan, mana yang perlu CT scan, mana yang perlu X-ray. Kayak tadi kan di saya aja X-ray-nya nggak jalan. Iya. Padahal di mana di Hafiz tadi bisa X-ray. Gitu kan, itu kan harusnya bisa di logistiknya bisa diatur cepat. Karena X-ray itu kan penting, ada beberapa yang tadi kakinya luka, ini bisa di X-ray. Kalau yang di saya ada mesti di CT scan, dia ada. Gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak. Kalau misalnya macet ya udah dibawa malam aja, diatur sampai malam dibawa sini, nanti di CT scan ya Pak, gitu ya supaya bisa cepat. Ini udah beberapa sudah di data. Tapi minta datanya ke dirut-dirutnya aja, ke tiap jam atau tiap 2 jam gitu ya. Tidak hanya ada, nanti Bapak yang koordinasi. Dan dokternya kan udah mulai banyak, dia sedikit, cuma 3. Kan harusnya OKA tuh kalau 24 jam bisa 10 gitu kan. Kalau aku dengar 2 jam, 2 kali 10, 20 jam. Dan mereka juga daripada ini mereka semangat kerja sampai malam kan. Digilir aja, siang tidur, malam kirim sini gitu. Sama perawatnya diatur. Perawat anestesinya kan juga bawa timnya lengkap. Kalau
kalau kurang nanti kita bisa bawa lagi dari rumah sakit asalnya. Tapi aku sebenarnya dok ya, aku minta ke Pak Irfan, yang penting kita beresinnya fokus ke orang aja dulu. Kita sih nggak ngurusin yang jenazah, yang apa, dibiarin yang lain. Kita pokoknya kalau yang sakit itu mesti dirawat. Saya bilang kalau yang berat mesti cepat 2 hari, paling lama 3 hari selesai. Itu kalau bisa operasi karena timnya udah ada, nanti alat-alatnya kita lengkapin, dokternya juga udah banyak. Kalau bisa 2 hari 3 hari, yang berat selesai, yang ringan-ringan ya udah dirawat suruh pulang gitu ya. Jadi sebenarnya masyarakat kalau bisa rumah sakit kosong, kalau aku pengennya begitu gitu ya, makin cepat kita rawat makin bagus kan. Itu aja sih Pak. Udah fokusnya ngerawat yang sakit aja, yang 2.300 apa tadi, sama yang beratnya catatannya kan 474 gitu. Tapi kalau aku lihat sih udah kurang loh Pak. Udah kurang. Sudah teratasi sih. Nanti direkap lagi Itu aja mungkin ya Pak. cara melihat zona merah, zona kuning. Iya, di triase. Mungkin ada juga berat, tapi dia zona hijau, Ya. zona merah, zona kuning gitu. Yang zona merah yang dirujuk. Nah, aku nggak apa-apa kalau misalnya ada itu nggak apa-apa, berat yang zona merah dirujuk berapa, zona kuning berapa, zona hijau berapa. Yang kuning itu mesti dilakukan tindakan apa. Cuma kalau bisa 2 hari 3 hari selesai. Yang hijau mesti ngapain. Itu aja sih aku pengennya. Sehingga kalau bisa listnya tuh dinamis, setiap jam atau 2 jam sekali bisa monitor. Kita bisa lihat. Aku jadi minder nih diputer-puterin terus sama teman-teman. Daerah Cugenang ada yang bilang kalau mereka belum mendapatkan bantuan kesehatan, obat-obatan maupun medis, bagaimana Pak? Kalau Kemarin saya sudah di drop. Udah di-drop. Sudah drop. Relawan sudah banyak masuk. Kemarin udah banyak masuk. Kita distribusikan. Ada 3 kecamatan, kecamatan Cigeneng, kemudian Kondang, Warung Kondang, dan Pacetan. Pacet. Nah 3 ini sudah kita drop. Ada 46 relawan. Kemarin kita drop bagi-bagi itu. Jadi kita fokus ke sana tuh relawan untuk memberikan pertolongan. Ada dokter, ada perawat, ada bidan, dan juga mahasiswa yang mahasiswa kesehatan gitu. Jadi strateginya kita 2. Yang pertama yang tadi dibilang bahwa daerah-daerah yang terluar nih, yang belum bisa terjangkau, itu kita kirimin tenaga kesehatan dulu sama obat-obatan dasar. Nanti tugasnya mereka identifikasi tuh mana yang luka ringan, kalau bisa ditangani di situ, mana yang luka ringannya mesti dibawa ke rumah sakit, mana yang luka berat. Nah, strategi yang kedua, yang masuk rumah sakit ini mesti ditangani, dan saya mau nangani cepat, itu tadi saya cerita. Jadi kalau yang luka ringan, kalau bisa dirawat cepat supaya bisa pulang, biar mereka juga enak kan, tinggal rumah sakit kan nggak enak. Nah yang luka berat ini yang tadi ada 474, nah itu aku minta cepat diberesin, kalau bisa 3 hari tindakannya selesai. Karena kalau terlalu lama tunda, yang luka berat ini bisa komplikasinya bisa macam-macam. Dari 474 ya, 494, 474 tuh tadi Pak Jaya. Ini 70 udah dirujuk ke rumah sakit terdekat. Karena kadang-kadang kan kalau gini alatnya rusak, orangnya nggak ada. Tapi sekarang karena timnya udah pada datang, dokter ahlinya kan banyak tuh udah datang-datang. Nah udah sekalian bisa dikerjain ke sini, karena dirujuk kan juga jauh jalannya kan. Belum tentu juga pasiennya nyaman, apalagi kalau dia luka berat. Nah itu sekarang saya lagi lihat, itu butuh ruang operasi. Ruang operasinya cukup apa enggak, alatnya ada apa enggak. Tadi Bayangkara ya ada 1, sebenarnya bisa nambah 2. Rumah Sayang ada 8, tapi bisa pakai 6. Hafiz ada 2, sebenarnya 1 kecil, 1 gede gitu kan. Di sini tadi Ibu ada 2 ya. Itu alat anestesinya ada, dia ada CT scan, ada X-ray. Itu yang paling dibutuhkan supaya bisa cepat, dan 1 ruang operasi itu sebenarnya bisa 10 sehari. Jadi kita bisa cepat, 474 seminggu selesai. Itu sih. Setiap relawan kita bawa form Pak, Jadi dia menentukan ini luka ringan, apa sakitnya apa, jadi yang perlu dirujuk apa itu. Mereka dibekalin form. Nah, dan itu kita ada WA group. Yang penting tertangani lah. Fokusnya kita orang bisa ditangani kesehatannya, dan kalau bisa cepat pulang gitu, nggak usah lama-lama di rumah sakit. Itu sih teman-teman. Kalau untuk penambahan ambulans mungkin Pak, atau Ambulans tadi aku pikir sedikit, tapi aku jalan aja ke sini mungkin udah 25 aku lihat tuh ambulans. Malah bikin macet jalan ya. Ambulans itu sebenarnya dibutuhkan untuk refer yang berat-berat keluar. Nah, coba aku bilang kalau sebenarnya rumah sakitnya ternyata lengkap fasilitasnya, mendingan rumah sakitnya di sini aja, karena di bawah itu kan juga nggak nyaman buat pasiennya ya. Yang penting ada tenaga kesehatannya. Tapi sekarang profesor-profesor udah pada turun, orang ahlinya udah pada datang semua ke sini. Ya, jadi harusnya sih tenaga spesialisnya udah pada datang ke sini. Gitu ya, teman-teman bantuin aja deh biar semangat teman-teman kesehatannya nih.
Pak Dinkes yang paling. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Obat-obatan kayak gimana Pak? Karena masih ada kami kemarin sudah di dalam. Tadi sudah terbahas. Kita udah di drop, tapi nanti kalau misalnya kurang nanya Pak Jaya tuh. Ada poskonya di depan posko kesehatan. Kalau teman-teman wartawan ada yang pulang, tanya ke sana. Yang ada lokasinya udah ada, ini juga ada. Teman-teman boleh. Relawan Jadi sekarang datang. titipkan. Kalau teman-teman wartawan mau ikut sama relawan datang ke sana boleh nih. Ibu Frida yang atur relawan sekalian kan. Daripada dengar-dengar kan, mendingan datang sama dia. Di pakai motor tuh lihat. Ya. 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 Jadi bisa lihat. Pakai motor kemarin. Terima kasih Pak. Ya dah. Ya, udah. Kita nunggu ini naik. Nunggu ini keluar. Udah berapa lama? Kalau minum tadi lewat mana dokter? Masih bisa pagi ya? Oh. Baru saja kita saksikan pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang memantau langsung dari lokasi cepatnya di Cibarium yang menyatakan bahwa memang tadi Menkes sempat meninjau langsung lokasi-lokasi di rumah sakit umum daerah Sayang dan juga lokasi lain terkait dengan ketersediaan baik itu yang peralatan yang akan digunakan untuk melakukan perawatan kepada korban. Misalkan dari ketersediaan yakni X-ray yang dikatakan di salah satu rumah sakit umum daerah di sini memerlukan adanya penggantian alat dikarenakan banyaknya para korban yang memerlukan bantuan untuk pemeriksaan lebih lanjut, terlebih diperlukan adanya ketersediaan dari X-ray dan beberapa peralatan medis lainnya. Selain itu concern yang juga disampaikan adalah bagaimana flow atau arus dari perawatan dari korban. Memang kita melihat bersama pernyataan dari Direktur RSUD Sayang mengatakan bahwa sejauh ini masih ada 86 orang yang dirawat. Sejauh ini pun ada juga korban-korban lain yang sudah diperbolehkan untuk bisa kembali ke pengungsian ataupun juga rumah yang dinilai sudah aman. Namun Menkes pun menegaskan bahwa flow harus cepat dan sesuai tepat dengan apa yang diperlukan oleh korban. Yang artinya bagi para korban yang sudah dinyatakan sembuh atau mengalami luka ringan dan bisa dilakukan rawat jalan, maka dipersilakan untuk bisa kembali untuk ke rumahnya untuk menjalani perawatan tersebut. Karena rumah sakit akan terus disiagakan bagi para korban yang hingga saat ini masih terus dilakukan proses pencarian dan evakuasi agar bisa siaga untuk menangani korban-korban yang diprediksikan masih bisa bertambah dan memerlukan perawatan lebih lanjut. Kami akan terus lanjut untuk melihat bagaimana proses pencarian korban, terlebih dari Basarnas yang menyatakan 2 lokasi saat ini menjadi fokus utama untuk penyaluran bantuan, baik itu bantuan pokok, air minum yang merupakan bantuan krusial, dan juga bantuan berupa tenaga medis. Berikut pula bagaimana dengan proses lainnya yang diperlukan oleh para korban yang berada di lokasi titik-titik pengungsian.